Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah dituntut 6 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi infrastruktur. Jaksa KPK juga menuntut agar hakim mencabut hak politik Nurdin Abdullah. Pada persidangan, Nurdin ini terbukti menerima sejumlah uang dari kontraktor Agung Sucipto. Jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa denda 3 miliar rupiah. Sidang dilakukan dengan telekonferensi. Nurdin mengikuti sidang dari gedung KPK Jakarta. Sementara persidangan dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, penuntutan kepada terdakwa Nurdin Abdullah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menetapkan lamanya penahanan dikurangan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 3 miliar 187 juta 600 ribu rupiah dan 350 ribu dolar Singapura. Sebelumnya, Saudara, Nurdin Abdullah didakwa menerima suap sebesar 2,5 miliar rupiah dan 150 ribu dolar Singapura terkait dengan proyek infrastruktur. Nurdin juga diduga menerima gratifikasi dari sejumlah kontraktor. Jika ditotal, Nurdin ini diduga menerima suap dan gratifikasi sebesar 13 miliar rupiah. KPK menangkap Nurdin pada 26 Februari 2021 dengan barang bukti sebuah koper berisi uang 2 miliar rupiah. Penegakan hukum terhadap pejabat negara yang dikenal bersih dan mendapatkan penghargaan menghadapi tantangan tersendiri. Reputasi positif tersebut sering membuat masyarakat sulit menerima fakta adanya korupsi sehingga menimbulkan keraguan terhadap integritas proses hukum. Selain itu, pengaruh politik dan jaringan kekuatan yang luas dapat menyebabkan intervensi yang menghambat independensi penyidikan dan penuntutan. Modus operandi dan kompleks seperti penggunaan perantara dan alur transaksi yang tersamar semakin mempersulit pelacakan aliran dana korupsi. Ditambah dengan adanya tantangan pengumpulan bukti yang rumit, di mana informasi tersebar dalam dokumen dan transaksi keuangan yang memerlukan teknologi serta sumber daya khusus, proses hukum semakin terhambat. Stigma yang menimpa lembaga penegak hukum yang seringkali dituduh memiliki agenda politis juga turut menurunkan kepercayaan publik dan mengganggu kelancaran proses penegakan hukum.